Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pada pagi hari ini kita masih dipersilakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sering mengingatkan kita. Kadang ketika ikut kajian, mendengarkan ceramah dari seseorang ustadz, tanpa terasa apa yang disampaikan oleh sang ustadz itu begitu menohok, menghujam sanubari kita. Itu salah satunya adalah cara Allah untuk mengingatkan kita, menegur kita. Begitu juga ketika kita bermakmum sholat, mengikuti sholat berjamaah, seperti tadi barusan kita juga diingatkan oleh Allah bahwa konsep tujuan hidup kita di dunia ini adalah kita menjual dan Allah yang membeli. Tadi di dalam rakaat pertama surat sang ustadz membaca surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang beriman, maukah engkau aku ajak berjual beli, berniaga, berbisnis, kata Allah, di mana bisnis itu mampu menghindarkan diri kelak di akhirat, yaitu dari siksaan api neraka yang pedih. Lalu kemudian Allah memberikan tawaran, bisnis apakah itu? Yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah mengajak bisnis, Allah ingin membeli. Apa yang kita jual? Yang kita jual adalah tu'minuna billahi wa rasulihi, yaitu dengan beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Nah, yang dimaksud jihad di sini adalah berjuang memperjuangkan agama ini dengan harta dan jiwa. Kalau misalnya kita kelebihan harta, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, maka ketika melihat Islam ini tegak dengan biaya, dengan harta, maka kita membantu dengan harta itu. Misalnya membangun pendidikan Islam, pesantren, kemudian mengayomi anak yatim, ya, mungkin dengan membangun panti asuhan dan sebagainya. Kemudian dengan jiwa, yaitu dengan berdakwah, menyampaikan risalah ini, mengajak kepada orang-orang agar mendapatkan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun banyak mengingatkan kepada kita. Baiklah, ma'asyiral muslimin, itu sebagai mukadimah. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak membahas suatu hal. Baru saja sepekan yang lalu kita memperingati Idul Adha, di mana masyhur kita ketahui bersama, Idul Adha itu adalah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala diuji oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Nah, ternyata ada latar belakang yang menyebabkan Allah ini memberikan ujian supaya Nabi Ibrahim ini menyembelih putranya. Dan ini sudah beberapa kali disampaikan oleh beberapa narasumber, beberapa ustadz yang diundang ke masjid ini, seperti almarhum Ustadz Anwar Arif yang kondang dari Sidoarjo, kemudian Ustadz Khawri dan beberapa ustadz yang lain. Dan ini juga disebutkan dalam sebuah kitab Risalah Kurban,
karangan Latif Kurdi. Di situ disebutkan kenapa sih Allah Subhanahu wa taala itu kok memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Ternyata penyebabnya itu sepele, Pak. Gara-gara Nabi Ibrahim itu pernah keceplosan ngomong, dan dia tidak menyangka ternyata ucapannya ini disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dicatat oleh Allah, dan suatu saat ucapan itu akan diminta pertanggungjawaban kepada Nabi Ibrahim. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim ini kan bersedekah menyembelih 100 ekor kambing kepada umatnya. Lalu salah satu dari umatnya itu mengatakan, Nabi Ibrahim, jenengan niki kok yang suwae nggih, senengane sedekah, senengane berbuat kebaikan, ya. Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah bukti cintaku, baktiku kepada Allah. Jangankan seekor kambing, kalau aku diberikan anak, apalagi anak itu laki-laki, kalau aku disuruh oleh Allah menyembelih anakku itu, maka aku akan melakukannya demi cintaku dan baktiku kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ibrahim keceplosan ngomong kata ini kok sumpah, Pak. Lalu segera dicatat oleh Allah ucapan Nabi Ibrahim. Padahal waktu itu Nabi Ibrahim belum punya anak, usianya sudah memasuki usia sepuh. Lalu lama kemudian setelah Allah mengaruniakan anak seorang putra kepada Nabi Ibrahim, maka Allah tidak pernah lupa dengan apa yang dia ucapkan, sehingga Nabi Ibrahim pun dipakai oleh Allah, diperintahkan Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya. Perintah itu didatangkan lewat mimpi. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya, gelisah, Pak. Nabi Ibrahim gelisah, sehingga Pak, apakah ini mimpi ini benar dari Allah atau memang impian-impianan dari setan? Sehingga ketika Nabi Ibrahim bermimpi pada tanggal 8 Dzulhijjah, maka itu dinamakan dengan hari tarwiyah, hari gelisah, hari galau. Dia kepikiran, benar apa enggak ini mimpi ini? Makanya bagi jamaah haji, para ulama mengatakan bahwa bagi umat Islam yang tidak melakukan ibadah haji, maka pada tanggal Dzulhijjah disunahkan untuk berpuasa tarwiyah. Nah kemudian pada keesokan harinya tanggal 9, Nabi Ibrahim ini pun masih diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah diyakini ternyata mimpi itu benar. Akhirnya apa? Kenapa kok dinamakan dengan hari Arafah? Akhirnya apa? Nabi Ibrahim itu menyadari kalau mimpinya itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya pada tanggal 10 Dzulhijjah Nabi Ibrahim pun mengimplementasikan, melaksanakan perintah Allah dengan melakukan penyembelihan putranya itu. Dan seperti kita ketahui bersama, hari itu diperingati sebagai hari Idul Adha karena pada tanggal 10 Dzulhijjah menurut riwayat Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah melaksanakan untuk menyembelih putranya, dan seperti kita tahu ketika akan menyembelih itu digantilah penyembelihan itu dengan hewan kurban berupa kambing, sehingga pada hari itu disebut hari nahar atau hari penyembelihan. Nah ternyata Nabi Ibrahim ini pun mendapatkan godaan dari setan sampai tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 3 hari, di mana dinamakan hari tasrik. Siapakah yang menggoda? Tidak lain dan tidak bukan adalah setan yang senantiasa menggoda dan berusaha menyesatkan manusia. Setan ini berusaha meyakinkan bahwa perintah ini bukan dari Allah. Jadi berusaha untuk mengoyak pribadi, berusaha untuk menggoyah pendiriannya, sehingga 3 hari itu dinamakan dengan hari tasyrik. Nah, hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13. Makanya kalau itu tanggal 10, menyembelihnya pada tanggal 11, 12, 13 masih diperbolehkan karena hari tasyrik. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau hukumnya berpuasa sunnah di hari tasyrik? Maka saya berusaha mencari informasi, salah satunya didapatkan dari seorang ulama besar bernama yang mengarang kitab Fathul Bahri, Ibnu Hajar al-Asqalani.
Dalam kitab itu disebutkan bahwasannya dalam 1 tahun ada 5 hari bagi umat Islam ini yang dilarang untuk berpuasa. Yang pertama adalah Idul Fitri, ya, kemudian Idul Adha, dan 3 hari di mana pada waktu hari Tasyrik. Kenapa? Karena Idul Fitri itu berbuka puasa, banyak makan-makan. Idul Adha juga banyak makan-makan, ya, menyembelih kurban. Begitu juga pada 3 hari tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik juga hari makan-makan karena tak menyembelih kurban. Maka diseyogyanya umat Islam pada waktu itu tidak menjalankan ibadah sunnah puasa dan dipersilakan melaksanakan ibadah lainnya. Sehingga pertanyaan ini menjawab kenapa pada hari Tasyrik itu tidak dianjurkan untuk berpuasa, karena adalah penyembelihan kurban, di mana penyembelihan kurban ini banyak orang itu makan-makan berpesta menyambut hari itu. Kembali kepada pokok pembicaraan pada depan tadi, bahwasanya Nabi Ibrahim itu bersumpah, keceplosan ngomong, dia nggak nyadari ternyata ucapannya itu dicatat oleh Allah, sehingga Nabi Ibrahim pun diminta pertanggungjawaban. Makanya sumpah yang demikian ini yang tidak disengaja itu hukumnya juga berdosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Maidah di ayat yang ke-89 yang artinya Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah yang tidak disengaja, tetapi Allah menghukum kamu karena sumpahmu yang disengaja. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kalau ingin membatalkan sumpah, ya, sumpah yang disengaja maupun tidak disengaja. Apa caranya? Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan, yaitu dengan memberikan makan makanan yang biasa kita makan kepada 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian. Kalau misalnya tidak bisa, ya kita diperintahkan untuk berpuasa selama 3 hari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah, sumpah ini walaupun kelihatannya ringan di ucapan, tetapi di sisi Allah itu sebagai sesuatu yang berat. Makanya ketika dulu kita ini kan pernah disumpah di hadapan Allah, ketika kita dulu ini berupa masih dalam keadaan ruh, ya, di alam ruh, dulu ini kita itu pernah disumpah oleh Allah. Lalu setelah disumpah, ruh kita ini dimasukkan ke dalam rahim ibu kita masing-masing. Sehingga ketika disumpah itu Allah mengatakan gini dalam surat Al-A'raf ayat 175, "Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin." Jangan sampai kau nanti ketika di akhirat melupakan perjanjian ini, melupakan sumpah ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sumpah itu tidak sembarangan. Walaupun ringan di ucapan, ringan di bibir, tapi di sisi Allah begitu besar. Kadang-kadang sumpah itu bisa kembali kepada diri kita sendiri. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam beberapa kesempatan yang lalu, ketika waktu itu kita membahas, jangan pernah kita ini menutup harapan kepada orang lain. Artinya apa? Ketika ada orang lain ingin mendapatkan hidayah, lalu kita ini memvonis atau menyumpahi orang itu, ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Sehingga waktu itu saya menyampaikan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Waktu itu ada 2 orang laki-laki, mereka ini bersahabat. Laki-laki pertama, dia itu suka minum minuman keras, minum khamr, suka mabuk-mabukan, ya. Kemudian laki-laki kedua, sahabatnya ini laki-laki yang soleh, yang senantiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, laki-laki kedua ini tidak bosan, tidak hentinya mengingatkan kepada saudara yang pertama, kalau bisa berhentilah, jangan suka minum minuman keras, jangan suka berbuat maksiat, aman dirimu mumpung masih hidup di dunia. Nah, laki-laki pertama ini karena saking jengkelnya kepada temannya tadi, akhirnya ngomong gini, sing ngelakuin dosa kan aku, sing mendapatkan siksaan nanti di akhirat kan aku, semua nanti aku yang akan mempertanggungjawabkan. Kenapa kamu kok ikut-ikutan? Kamu itu siapa gitu? Akhirnya laki-laki kedua, laki-laki yang soleh tadi,
Saking jengkelnya ngomong gini, oh dikandani dirimu gak gelem, sungguh demi Allah, Allah tidak akan pernah mengampuni kamu, Allah tidak akan pernah memasukkan kamu ke dalam surga. Akhirnya persahabatan mereka pun putus, dan mereka pun akhirnya sudah tidak berhubungan lagi. Tapi Allah tidak pernah melupakan percakapan mereka pada hari itu. Rasulullah menyampaikan ketika di hari akhirat, di hari kiamat, mereka ini dipertemukan kembali. Lalu kemudian Allah bertanya kepada laki-laki kedua, bukankah dulu pernah kamu waktu hidup di dunia mengatakan kepada saudaramu ini bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah, bahwa kamu mengatakan bahwa saudaramu ini tidak akan mendapatkan surga? Benar enggak? Iya, betul ya Allah. Laki-laki kedua mengatakan. Lalu Allah mengatakan, maka kalau begitu masuklah engkau. Maksudnya Allah itu berbicara kepada laki-laki kedua yang saleh tadi, masuklah engkau ke dalam neraka karena engkau telah menutup harapan saudaramu. Dan bagi laki-laki pertama tadi yang suka senantiasa berbuat dosa dan maksiat, akhirnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah kadang-kadang kalau kita ini emosi, Pak, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang sifatnya sumpah, ya. Terutama bagi kaum hawa ibu-ibu, padahal melihat anaknya nakal, kadang-kadang kalau sudah emosi, ya mending kalau seperti ibundanya Imam Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais, ya. Saya kalau membaca biografi beliau, Syekh Abdurrahman As-Sudais itu kan masa kecilnya itu mewakal, sehingga saking nakalnya itu ibunya itu gemes. Nah karena berhubung ibunya ini ngerti agama, ya disumpahi Pak anaknya, tapi disumpahi dengan kata-kata baik. Waktu itu saya Abdurrahman As-Sudais pas nakal-nakalnya disumpahi ibunya gini, moga-moga kamu nanti akan jadi imam Masjidil Haram, gitu. Didoakan ibunya begitu. Moga-moga kamu nanti ketika besar dijadikan sebagai imam Masjidil Haram. Dan ternyata Pak, sumpahnya ibunya tadi dicatat oleh Allah sehingga anaknya dijadikan sebagai salah seorang imam Masjidil Haram, di mana Syekh Abdurrahman As-Sudais adalah dikenal sebagai imam yang memiliki bacaan yang paling bagus di antara imam yang lain. Dan beliau adalah imam yang paling populer yang banyak dikenal oleh kaum muslimin. Jadi kadang-kadang ketika diuji dengan anak-anak, jangan pernah sekalipun usahakan, jangan pernah ngata-ngatain, menyimpau dengan kata-kata yang tidak baik. Itu sama saja dengan kita ini mendoakan sesuatu yang baik pada anak kita. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya itu memerintahkan kepada kita hambanya agar jangan mudah bersumpah. Dan kalau misalnya sudah terlanjur bersumpah, maka batalkanlah sumpah itu. Sebagaimana ketika dalam sebuah riwayat disebutkan dalam Sahih Bukhari, waktu itu Rasulullah SAW bertemu dengan istrinya yang bernama Aisyah. Aisyah bertanya, ya Rasul, kenapa bau mulut engkau kok bau? Kenapa? Lalu Nabi mengatakan, aku nggak minum apa-apa, aku tadi itu hanya minum madu. Lalu istrinya bertanya, tapi kenapa kok bau ya mulutnya ya? Akhirnya Aisyah ini cerita ke istrinya yang lain, yaitu Hafsah. Akhirnya ketika Hafsah bertemu dengan Nabi juga bertanya, ya sama, kenapa bau mulut engkau kok bau ya Rasul? Lalu Nabi mengatakan, aku sesungguhnya tadi tidak makan apa-apa kecuali hanya madu. Karena melihat protes dari istrinya tadi, lalu Rasulullah SAW tadi pun bersumpah, maka aku bersumpah demi Allah aku tidak akan minum madu lagi. Supaya apa? Menenangkan hati istrinya. Sehingga Allah pun menurunkan surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 6. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW, ya ayuhan nabi, lima tuharimu ma'ah Allahu lak tabbahi mardata aswajik wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian di surat At-Tahrim ayat yang kedua Allah mengatakan, qad faradallahu lakum
tahillata aymanikum wallahi wa lakum wa huwa alimul hakim. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu ini, dan Dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi untuk membatalkan sumpah. Padahal kita tahu Nabi itu adalah minuman bagi penduduk surga. Jadi kalau ada makanan atau minuman yang disebutkan di dalam Al-Quran, pasti zatnya yang ada di dalamnya itu mengandung manfaat yang besar. Nah, Nabi ini bersumpah tidak minum madu gara-gara apa? Menyenangkan hati istrinya. Sehingga akhirnya di ayat berikutnya, surat At-Tahrim ayat 3 dan 4, Allah menegur Hafsah dan Aisyah. Kalau kita membaca tafsirnya ya. Sehingga pada ayat yang ke-5 ada sebuah ayat yang sering kita dengar, yang sering disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi asbabul wurudnya, urutan kejadian ayat ini karena apa? Nabi itu melakukan sumpah tidak ingin minum madu lagi. Inilah ma'asyiral muslimin, sumpah itu kelihatan remeh di ucapan kita, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu berat pertanggungjawabannya. Bayangkan sekelas Nabi Ibrahim saja, Pak, yang digelar sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah, mempunyai derajat nabi dan kerasulan sebagai nabi ulul asmi. Ya, nabi ulul asmi adalah nabi yang mulia. Kemudian dia diberikan gelar sebagai bapaknya para nabi, ya, yang meriset kembali tentang pemahaman ketauhidan. Gara-gara ngomongnya keceplosan jadi sumpah, akhirnya apa? Dia diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan menyembelih putranya gara-gara keceplosan ngomong. Makanya kalau misalnya kita kuat dengan sumpah yang kita ucapkan, ya dijalani seperti Nabi Ibrahim ini menjalani sumpahnya. Kalau tidak kuat menjalani, Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran, batalkanlah sumpahmu dengan melaksanakan kafaratnya. Kafarat itu artinya penghapus, Pak, penghapus kewajiban. Dengan apa? Memberikan makan seperti yang biasa kita makan kepada 10 orang fakir miskin, dan juga memberikan pakaian. Kalau tidak bisa, kalau kebetulan kita ini tidak punya keuangan yang cukup, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut untuk menebus sumpah yang telah terlanjur ucapkan itu. Demikian ma'asyiral muslimin wa sumratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.